Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada serentak diharapkan dapat mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan selama pilkada serentak berlangsung. Hal tersebut penting dilakukan agar tidak menimbulkan klaster baru. Pada tanggal 23 September, namun kemudian kita undur atas permintaan pemerintah menjadi tanggal 9 Desember. Yang menjadi kekhawatiran dari para yang menyampaikan agar ada penundaan, tentu saja saya juga memahami bahwa bagaimana jangan sampai terjadi klaster pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tentu saja yang harus kemudian kita sama-sama jaga adalah bagaimana kita kemudian mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini, yaitu menjaga jarak, kemudian tentu saja memakai masker, dan kemudian sering mencuci tangan. Bagaimana caranya? Tentu saja ini harus menjadi perhatian dari semua pihak, yaitu penyelenggara pemilunya yang ikut dalam kontestasi dan tentu saja juga pendukung dari pilkada tersebut. Jadi saya harapkan bahwa kita mempunyai kesadaran dan kedisiplinan untuk tetap menjaga jarak, tetap memakai masker dan mengikuti aturan-aturan yang ada, yaitu bahwa membatasi kerumunan, tidak diperbolehkan melakukan mobilisasi massa dan lain-lain sebagainya. Karenanya saya juga meminta kepada KPU, Bawaslu untuk segera mensosialisasikan terkait dengan aturan-aturan tersebut secara detail dan Pilkada serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi corona kini disorot setelah terungkap Komisi Pemilihan Umum membolehkan konser musik saat kampanye. Kebijakan ini memicu pro dan kontra karena dianggap beresiko meningkatkan penularan di tengah makin tingginya kasus positif COVID-19. Ya, apa sebenarnya pertimbangan KPU mengizinkan pentas seni digelar saat kampanye pilkada? Bagaimana mengatasi resikonya? Dan apa tanggapan dari calon kepala daerah dengan dibukanya peluang konser musik? Telah bergabung pemirsa bersama kami Komisioner KPU Idewa Kadewiarsa, kemudian juga ada calon Wakil Bupati Bengkalis Riau Mbak Iyet Bustami dan juga epidemiolog yaitu ada Pak Pandu Riono. Selamat sore semuanya. Selamat sore, ya. Mbak Tisa dan Mas Andrew. Selamat sore. Nah, pertama saya ingin ke KPU terlebih dahulu. Pak, ini pertimbangannya apa? Tetap memperbolehkan konser musik ataupun pentas seni dilakukan untuk proses kampanye di pilkada tahun ini, Pak? Ini kan lagi masa pandemi, Pak. Baik, terima kasih ya. Selamat malam, Mbak Tisa ya, Mas Andrew dan Bapak Ibu yang menyaksikan event malam ini. Jadi pertama dapat saya jelaskan, memang kalau kita lihat di dalam ketentuan tentang penyelenggaraan kampanye pilkada, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Di dalam pasal 65 itu diatur bentuk-bentuk kampanye. Nah kemudian sebagai tindak lanjut dari undang-undang ini, KPU ya telah menggunakan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. Nah ini sudah berlaku PKPU ini dalam Pilkada 2017 dan juga Pilkada 2018. Nah di masa pandemi ini memang kalau kita lihat sebetulnya undang-undangnya itu sama ya dengan undang-undang sebelum bencana non alam ini terjadi. Nah kemudian bagaimana merespon situasi pilkada di masa pandemi? Kemudian KPU ya, KPU itu merancang awalnya adalah peraturan KPU nomor 6 ya tahun 2020. Peraturan KPU ini mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pilkada di masa pandemi non alam COVID-19. Kemudian PKPU ini juga disempurnakan sejumlah pasal tertentu menjadi PKPU nomor 10 ya tahun 2020. Nah, pada prinsipnya ya memang berdasarkan ketentuan yang saya sampaikan tadi, tidak ada perubahan yang signifikan dari model atau metode kampanye. Tetapi dalam setiap metode kampanye itu kemudian diterapkan protokol kesehatan ya secara ketat, kemudian didorong melalui media online atau media daring ya yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada juga pembatasan jumlah peserta yang hadir. Nah kami pada saat merancang konsep PKP ini tentu telah melalui mekanisme ya sebagaimana ditentukan dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu ya garis besar yang dapat saya sampaikan. Baik, kita akan langsung ke Pak Pandu. Pak Pandu, salah satu syarat mencantumkan bahwa maksimal 100 orang di dalam konser musik tersebut. Apakah menurut Pak Pandu ini akan bisa diawasi secara ketat
100 orang bertemu meskipun jaga jarak satu sama lain. Tidak, jadi itu sebenarnya tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi saya bingung gimana protokol kesehatannya. Protokol kesehatan itu bisa individual, bisa bentuk kegiatan. Kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang itu dilarang. Seharusnya tidak boleh ada konser, tidak ada boleh kegiatan rapat umum, tidak boleh. Tegas itu harus dilakukan. Kalau mau dilakukan pilkada. Kalau mau seperti itu, ya harus ditunda. Pilihannya mau melakukan pilkada atau mau melakukan konser. Kalau melakukan konser ya udah tahun depan aja. Karena ini kan pilkada menjadi masalah baru. Tidak ada sama sekali kontribusinya terhadap penanganan pandemi. Baik. Tidak punya empati terhadap penanganan pandemi. Seharusnya itu dipikirkan. Masalah bangsa ini adalah masalah pandemi yang harus dipikirkan oleh semua, termasuk oleh partai, oleh para calon dan sebagainya. Kalau mau mementingkan diri sendiri, mau mementingkan kekuasaan, tahun depan saja. Sekarang fokus pada penanganan pandemi. Oke, baik. Kita dengar suara dari bakal calon untuk pilkada, Mbak Iyet Bustami. Mbak Iyet, sebagai orang yang nanti akan bertarung, ini ada pro kontra meskipun sudah disahkan oleh KPU bahwa tetap ada konser musik. Tapi ada yang menolak karena ini khawatir dengan mungkin ada klaster-klaster baru nanti ketika ada konser-konser musik saat kampanye. Mbak Iyet. Ya, kalau khawatir itu sudah pasti ya. Kalau saya melihat beberapa kali saya turun bertemu dengan warga, memang kesadaran warga itu masih kurang ya dengan disiplin satu COVID ini. Mereka masih rendah, tidak mau pakai masker. Kita temukan masyarakat di bawah masih seperti itu. Kadang pula mereka juga tidak mau, tidak bisa menjaga jarak, physical distancing itu ya. Jadi itu memang masalah yang kesadaran dari masyarakat sendiri yang memang belum paham betul. Kalau saya selama ini, saya sosialisasi bertemu dengan warga sambil saya juga mengkampanyekan apa yang sudah dianjurkan pemerintah mengenai SOP COVID ini. Seperti misalnya standar-standar aja lah ya, misalnya menjaga jarak, ya, mencuci tangan. Setiap ada pertemuan kami selalu periksa suhu dulu semuanya, kemudian kami selalu siapkan untuk cuci tangan dulu, ya, semua yang hadir dalam pertemuan itu diperiksa suhunya. Jadi itu standar COVID itu kami laksanakan. Lalu juga masker juga kami bagikan juga masker kepada masyarakat. Ada masyarakat yang datang belum mempunyai masker, kami bagikan dulu maskernya. Jadi itu semuanya. Jadi sampai kami bersosialisasi bertemu dengan warga, sebetulnya kami juga mengkampanyekan apa yang dianjurkan pemerintah. Tapi begini pertanyaannya Mbak Iyet, merasa konser musik atau pentas seni sebagai bagian dari kampanye itu penting tidak di masa pandemi seperti saat ini? Saya rasa nggak penting. Karena itu malah memancing masyarakat berkerumun. Itu sudah pasti. Karena mohon maaf ya, saya sendiri kan public figure. Saya juga seniman. Saya sudah turun beberapa kali untuk bertemu dengan warga. Itu kadang-kadang kita buat siapkan kursi cuma 60. Yang datang itu bukan main ramah, itu cuma saya loh. Bagaimana kalau konser, misalnya konser undang band gitu kan, band besar lah misalnya diundang ya dalam konsernya. Nah itu saya khawatir itu bisa lebih parah lagi gitu. Nah sedang saya aja nih, saya datang ke rumah warga sebagai calon wakil bupati. Tetapi mereka tidak bisa melepaskan bahwa saya ini adalah seniman yang mereka tunggu-tunggu. Akhirnya yang diundang 60 orang, yang datang bisa ratusan, seperti itu. Nah apalagi kalau KPU mensahkan adanya memperbolehkan konser-konser ini, lebih berbahaya menurut saya. Pak Dewa, ini perlu ditanggapi Komisioner KPU langsung. Pak Dewa, dari calonnya saja sudah menolak Pak. Bahkan menurut Pak Pandu tadi terlalu beresiko, daripada sosialisasi kampanye lebih baik ditiadakan sama sekali. Pak Dewa. Baik, ya, terima kasih ya. Jadi kami KPU memang betul telah mendapat masukan dari berbagai pihak, dan persoalan ini memang ya kami ya lakukan evaluasi ya. Jadi pada tanggal 15 September 2020 itu KPU melakukan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan
selama masa pilkada yang sudah berjalan dengan tujuan bagaimana merumuskan langkah-langkah ke depan sehingga pilkada ini tetap bisa berjalan ya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kemudian protokol kesehatan juga itu bisa ditetapkan. Jadi kebetulan saya sendiri yang hadir ya mewakili KPU ikut di dalam acara tersebut. Nah, ke depan ya kami tentu ada dua ya yang menjadi concern kami. Pertama ya, jika ini memang ingin dilakukan perubahan secara mendasar, tentu perlu ada landasan hukum untuk itu. Jangan sampai kemudian KPU dianggap juga melanggar ketentuan undang-undang karena undang-undang itu masih berlaku. Di dalam undang-undang pilkada, memang pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, debat publik itu masih dimungkinkan. Tapi kami sedang melakukan evaluasi, melakukan sejumlah kajian kembali ya terhadap regulasi yang ada. Nah ini nanti mudah-mudahan ya dengan sinergitas antara KPU, Bawaslu, DKPP dan juga pemerintah dan DPR, kita segera bisa melakukan tindak lanjut ya terhadap perkembangan terakhir ya, perkembangan situasi terakhir dan juga mempertimbangkan ya masukan-masukan masyarakat. Nah ini tentu harus juga dilandasi dengan satu payung hukum yang komprehensif ya, sehingga kita bisa kemudian mengambil langkah-langkah dan itu bisa diterapkan secara efektif di lapangan di dalam tahapan-tahapan yang dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan. Saya kira demikian. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak. Kami kembali sesaat lagi.